Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama agama Islam, melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum kita masuk materi ataupun sebelum kita belajar, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kabar kalian. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kabar kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu sub pelajaran kedua. Kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari mata pelajaran kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Nah, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu mengenal nama-nama kitab-kitab Allah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan ilmu yang kita pelajari ini keberkahan hidup bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah mengenal kitab-kitab Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat. Di dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, barang siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka orang-orang tersebut tergolong orang-orang yang sesat. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya beriman kepada kitab Allah itu adalah termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Beriman kepada Allah, beriman amantu billahi wa malaikati wa kutubihi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga ini adalah termasuk daripada rukun iman, yaitu rukun iman, yaitu percaya atau meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasul. Nah, selanjutnya untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu adalah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup bagi kita demi menuntun dan mengatur segala tingkah perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita mengenal kitab-kitab Allah, simak video berikut. Yuk kita lihat videonya. Nah, baik anak-anak, mohon perhatiannya. Sekarang kita akan belajar nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya.
Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Diperhatikan, kita akan belajar kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih daripada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini adalah bagian daripada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, yang ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Selanjutnya yaitu adalah kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab suci kita semua, kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Makkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut juga dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun ketika diangkat menjadi seorang nabi. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah, perhatikan anak-anak. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran itu sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, tadi kita telah bersama-sama belajar mengenal kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya dan bagi semua orang umumnya. Mudah-mudahan pula apa yang kita pelajari, ilmu agama ini dijadikan keberkahan hidup bagi kita semuanya. Cukup sekian dari Bapak. Bapak tidak pernah lupa mengingatkan kalian, jangan pernah tinggalkan sholatnya. Dan setelah sholat doakan kedua orang tua kalian. Selanjutnya Bapak juga tidak pernah lupa mengingatkan kalian, jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatannya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.